Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya pemateri pertama yaitu Ikhlasul Zikri, dan berikutnya nanti pemateri kedua yaitu Dr. Liliana. Di sini kami dari kelompok 10 yaitu pembahasannya ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Yang mana kalimat al-jarh wa at-ta'dil merupakan salah satu dari kesatuan pengertian yang terdiri dari dua kata, yaitu al-jarh dan al-adl. Al-jarh merupakan bentuk masdar dari kata yang berarti seseorang membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah, dan dari luka itu dikatakan juga yang berarti hakim dan yang melontarkan sesuatu yang menjauhkan sifat adil saksi berupa kedustaan dari sebagainya. Kata al-jarh merupakan bentuk dari kata jaraha, yajrahu atau yajriha, yajrahu, yang berarti cacat atau luka, atau seseorang membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka itu. Istilah cacat ini digunakan untuk menunjukkan sifat jelek, yaitu melekat pada periwayat hadis seperti pelupa, pembohong, dan sebagainya. Sedangkan kata al-ta'dil merupakan akar dari kata ad-dala yu'addil, yang berarti mengadilkan, menyucikan, atau menyamakan. Ilmu al-jarh wal at-ta'dil adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui sifat negatif dan positif perawi hadis yang berpengaruh pada kualitas hadis yang diriwayatkannya. Dengan al-jarh, segi-segi kelemahan atau kecacatan perawi diungkapkan. Sedangkan al-ta'dil, segi-segi penilaian positif pada perawi diungkapkan. Dengan begitu dapat diketahui bahwa apakah sebuah hadis yang diriwayatkan perawi tersebut dapat dipercaya atau tidak. Sedangkan kita masuk ke materi manfaat ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Ilmu al-jarh wa at-ta'dil ilmu bermanfaat untuk menetapkan apakah periwayatan seseorang rawi itu dapat diterima dan harus ditolak sama sekali. Apabila seorang rawi dinilai oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, periwayatannya harus ditolak. Dan apabila seorang rawi dipuji sebagai seorang yang adil, periwayatannya diterima selama ayat-ayat yang lain untuk menerima hadis terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nupiliana. NIM saya 11904051. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu C. Metode untuk mengetahui keadilan dan kecacatan rawi dan masalah-masalahnya. Oke. Keadilan seorang rawi dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketetapannya. Yang pertama, dengan kepopuleran di kalangan para ahli ilmu bahwa ia dikenal sebagai seorang yang adil. Terus yang kedua, dengan pujian dari seorang yang adil, yaitu ditetapkan sebagai rawi yang adil oleh seorang yang adil yang semula rawi yang ditakdilkan itu belum terkenal sebagai rawi yang adil.
Pendapatan keadilan seorang rawi itu dengan jalan tazkiyah ini dapat dilakukan oleh dua cara. Yang pertama, seorang rawi yang adil, jadi dia ini tidak perlu dikaitkan dengan orang-orang yang mentadilkan, sebab jumlah itu tidak menjadi syarat untuk menerima riwayat hadis. Terus yang kedua, setiap orang yang diterima riwayatnya, baik itu laki-laki, perempuan, baik yang memerdekakan, baik mau itu budak, selama dia mengetahui sebab-sebab yang mengendalikannya. Terus pendapatan tentang kecatatan seorang rawi juga dapat ditempuh melalui dua jalan. Yang pertama, berdasarkan berita tentang ketenaran rawi dalam keaibannya. Terus yang kedua, berdasarkan fahtazrian dari seorang yang adil yang telah mengetahui sebab-sebab dia cacat. Terus yang kedua, yaitu syarat-syarat bagi yang mentahdilkan dan mentahjilkan. Di sini itu ada 6 syarat. Yang pertama, berilmu pengetahuan. Terus yang kedua, takwa. Terus yang ketiga, wara. Wara itu adalah orang yang selalu menjauhi perbuatan maksiat, subat, dosa-dosa kecil, dan makruhat. Terus yang keempat, jujur. Yang kelima, menjauhi fanatik golongan. Terus yang terakhir, yang keenam, yaitu mengetahui sebab-sebab untuk mentahdilkan. Selanjutnya, lafaz ilmu al-zahwa'ah tadi. Lafaz ilmu lawa'ah tadi untuk mentahjilkan dan untuk mentahdilkan itu mempunyai beberapa tingkat. Terus yang pertama itu menurut Ibnu Hamim, Ibnu Salah, dan Imam Hanawawi, lafaz-lafaz itu secara bertingkat menjadi 4 tingkat. Menurut mereka bertiga itu menjadi 4 tingkat. Terus menurut Al-Hafi, At-Tahadi, dan Iraqi itu menjadi 5 tingkat. Sedangkan menurut Ibnu Hazah menyusunnya menjadi 6 tingkat. Di mana ke-6 tingkat itu yang pertama, segala sesuatu mengandung kelebihan rawi dalam keadilan. Terus yang kedua, memperkuat kesiqoah rawi dengan membubuhi satu sifat yang menunjukkan keadilan dan kedabitannya. Terus yang ketiga, menunjukkan keadilan dengan suatu lafaz yang mengandung arti kuat ingatan. Terus yang keempat, menunjukkan keadilan dan kedabitan. Yang kelima, menunjukkan kejujuran rawi. Terus yang terakhir ini, yang keenam, yaitu menunjukkan arti. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.